Preventif. Hai Sobat Mentiga, perkenalkan nama saya Mutmainah. Hai guys, perkenalkan nama saya Mimsal Jannah. Perkenalkan nama saya Sheila Takia Marjani Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini kami akan membahas salah satu materi di bab 2 yaitu Hukum menurut bentuknya. Apa sih itu hukum? Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta memiliki sanksi yang bersifat memaksa. Nah, adapun tujuannya ialah menciptakan keteraturan, keadilan, serta kepastian hukum dalam suatu negara. Hukum juga mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan antar individu serta hubungan antar individu dengan masyarakat dan hubungan individu atau masyarakat dengan negara. Apa itu definisi hukum? Hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan norma atau peraturan yang dibuat secara otoritas berwenang seperti pemerintah, lembaga legislatif, atau badan peradilan dan dapat diterapkan secara umum kepada seluruh anggota masyarakat. Hukum bersifat mengikat dapat diberlangsungkan secara paksa melalui aparat penegak hukum. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis, written law, hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, dan Undang-Undang Perkawinan. Hukum tidak tertulis, unwritten law, hukum yang hidup dalam masyarakat dan diakui oleh masyarakat tetapi tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini bisa berupa menjadi kebiasaan atau adat bagi komunitas. Contohnya, hukum adat yang ada di daerah di Indonesia. Berdasarkan sumbernya, hukum perundang-undang, hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Contohnya, undang-undang dan peraturan pemerintah. Hukum kebiasaan, hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat. Hukum yang nantinya akan diakui oleh hukum formal. Contohnya, hukum adat seperti aturan adat perkawinan atau warisan di berbagai daerah. Hukum doktrin, pendapat ahli hukum yang dijadikan acuan dalam memecahkan masalah-masalah hukum tertentu. Contohnya, pendapat para profesor tentang prinsip-prinsip tertentu yang digunakan dalam pengadilan. Tiga, berdasarkan ruang lingkupnya. A. Hukum nasional. Hukum yang berlaku pada suatu negara dan hanya untuk mengatur warga negaranya, seperti hukum pidana dan perdata di Indonesia. B. Hukum internasional. Hukum yang mengatur hubungan antara negara atau entitas internasional seperti Piagam PBB dan hukum laut internasional. C. Hukum lokal. Hukum yang berlaku pada daerah tertentu dan terbatas pada wilayahnya, seperti peraturan daerah atau perda. 4. Berdasarkan isinya. Hukum privat atau hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Namun, hukum privat atau perdata seringkali juga berhubungan dengan hak-hak perorangan seperti hukum perkawinan, hukum perjanjian, dan hukum ahli waris. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu serta mengatur fungsi dan kekuasaan negara. Hukum publik terdiri atas yang pertama, hukum tata negara, hukum yang mengatur tentang sistem pemerintahan, kekuasaan, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya, seperti Undang-Undang Dasar dan peraturan pemerintah. Yang kedua, hukum administrasi, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan aparatur negara dalam melaksanakan fungsi administrasi, seperti peraturan perizinan. C. Hukum pidana, hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap pelanggar hukum serta memberi sanksi pada pelaku yang melanggar hukum, seperti tindakan pencurian, penipuan, ataupun pembunuhan. Yang keempat, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara negara dan entitas internasional hukum lainnya, seperti perjanjian bilateral dan multilateral serta konvensi Jenewa. 5. Berdasarkan bentuknya.
Yang pertama, hukum positif. Hukum yang berlaku di suatu negara pada saat ini serta mengikat seluruh warga negaranya, seperti hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia. Yang kedua itu hukum yang akan datang. Hukum yang diinginkan atau yang dicita-citakan untuk masa depan, namun belum berlaku, seperti konsep undang-undang yang sedang dirancang. Yang ketiga, hukum asasi. Hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja serta berlaku secara universal dan tidak bergantung pada otoritas resmi seperti hak asasi manusia. Sanksi hukum. Sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seluruh individu atau kelompok yang melanggar hukum. Sanksi hukum pidana terdapat hukuman berupa denda, penjara, atau eksekusi bagi pelanggaran hukum pidana. Kedua, hukum perdata, yaitu penggantian kerugian atau pemenuhan perjanjian bagi pelanggaran hukum perdata. Adapun kesimpulannya ialah dengan adanya hukum, hidup masyarakat lebih tertib dan teratur serta terlindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan atau tidak adil. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, paham? Tiga, berdasarkan ruang lingkupnya. Kan bentuknya. Astagfirullahaladzim. Aku akan Apa ini insya Allah hukumnya? Nah, adapun tujuannya ya iyalah. Selanjutnya, hukum tidak tertulis. Firda! Hukum tidak tertulis, unwritten law. Hukum itu ribut itu. Tunggu jangan kau. Hukum bersifat penegak. Sekian dari kami. Satu, dua,